فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memudahkan urusan-urusan kita, termasuk memudahkan kita untuk mendatangi majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, datangnya kita ke majlisul ilm ada satu hal yang sangat penting untuk kita sadari, bahwa dengan kedatangan kita ini sesungguhnya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan. Kita dipelihara oleh Allah dari kejelekan mata, kejelekan telinga, kejelekan hati, dan kejelekan lidah. Selama kita berada di majlisul ilm, kita tidak memandang hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kita tidak mendengar hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kita tidak mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Maka ini adalah satu nikmah yang sangat-sangat besar yang patut bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai nikmah ini dicabut oleh Allah dari kita. Apabila nikmah ini dicabut oleh Allah, maka mata kita akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga telinga, demikian juga lidah, demikian juga hati kita. Maka apabila anggota-anggota ini sudah senang dan terbiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa kita tidak ubahnya seperti binatang yang hanya mencari syahwatnya saja. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, juga kita ingatkan bahwa kita ini sudah berada pada tanggal 11 dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah sebagai bulan pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi menjelaskan apa alasannya ia banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Amalan kita satu tahun itu diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Maka fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika amalanku itu diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Jadi orang yang puasa, di saat malaikat itu datang untuk mengangkat amalan-amalan satu tahunnya, dia dalam keadaan puasa, maka ini kemungkinan besar amal ibadahnya itu akan diterima, dan jika ada kekurangan-kekurangannya akan ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, azakumullah, tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di sini yang bisa menjamin bahwa dia akan hidup sampai bulan Ramadan. Tidak ada. Tapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, sehingga apabila kita nanti kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah bersiap-siap. Ya.
kita mengantongi pahala berpuasa bulan Ramadan karena kita sudah niat ikhlas karena Allah, bersiap-siap karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bersiap-siap kemudian kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan, maka ini adalah kerugian yang besar. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, perbanyaklah puasa jika ada peluang untuk puasa, dan perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bulan Ramadan membutuhkan persiapan. Kapan persiapannya itu? Persiapannya itu adalah di bulan Sya'ban. Makanya para ulama salaf mereka menamakan bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran, dan bulan Ramadan mereka namakan dia adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi kalau sudah dia melakukan pemanasan di bulan Sya'ban, maka insya Allah di bulan Ramadan nanti dia akan apa? Akan penuh, akan menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Baik, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kajian kita masih berkaitan tentang taswiyatus sufuf wa atharuha fi hayatil ummah, merapikan saf dan pengaruhnya terhadap kehidupan umat ini. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa tidak merapikan saf, tidak meluruskan saf ini akan menyebabkan hati kita berbeda-beda, tidak nyatu hati kita. Tidak ada gunanya fisik kita, badan kita nyatu namun hati kita dia bercerai-berai. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kita juga menjelaskan bahwa banyak orang-orang yang tidak senang apabila kita membicarakan masalah merapikan saf, dan mereka mengatakan bahwa apabila kita membicarakan hal ini akan menyebabkan perpecahan di antara kita. Justru kita membicarakan masalah saf ini agar kita tidak pecah, karena tidak merapikan saf ini membuat kita cerai-berai, hati kita cerai-berai. Maka ini harus kita bicarakan agar hati kita ini tidak cerai-berai. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayo ikhwah. Walaqad dzakara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ikhtilaf fi katsir min an-nusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang perselisihan ini di banyak hadis-hadisnya. Wa bi alfadhin mutaaddidah, dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda, dengan ucapan-ucapan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah fatakhtalifa qulubukum, merapikan saf, kalau tidak maka hati kalian akan berbeda-beda. Di riwayat yang lain dikatakan aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, atau pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati kalian kalau kalian tidak merapikan saf. Atau di riwayat yang lainnya dikatakan aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan antara wajah kalian. Maksudnya adalah mereka berlainan arah, tidak mau saling apa? Tidak mau saling lihat. Itu semua dampak buruk dari tidak merapikan saf. Ya. Lalu ikhwani fiddin azakumullah, kok enaknya saja mengatakan jangan bicarakan masalah saf karena ini memecah belah. Justru kita membicarakan masalah saf ini supaya kita bersatu. Karena tidak merapikan saf ini akan menyebabkan hati kita tidak bersatu. Kemudian kata Syekh, wa ma'a ilmihi bil ikhtilafi wa asbabihi wa karahiyatilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia sangat tahu tentang perselisihan, perbedaan-perbedaan, perpecahan dan sebab-sebabnya, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, tidak menyukai, semua kita tidak menyukai perpecahan, tidak menyukai perselisihan.
Ya. Lam yadrib safhan 'anil amri bi taswiyatis sufuf. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun demikian dia tidak pernah melupakan, mengabaikan perintah untuk merapikan saf. Ya. Seandainya ini akan membuat kita pecah belah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan menyebutnya. Untuk apa lagi menambah hal-hal yang akan memecah belah umat saya? Ya, dia diam saja supaya kita tidak pecah belah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Ya. Dia tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tahu apa yang menyebabkan umatnya itu pecah belah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tahu bagaimana cara menghindari pecah belah itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun demikian dia tidak pernah mengabaikan masalah merapikan saf ini. Kay yurihal muslimina minal jidali wan niza'i fihi. Bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam diam tidak menyebutkan hal ini supaya kita tidak bantah-bantahan, supaya kita tidak berdebat, supaya kita tidak pecah belah. Thumma liyuhfadhu min tafarruqil qulub natijatal mukhalafah. Demikian juga lebih baik Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutnya, tidak memerintahkan kita untuk merapikan saf agar kita tidak pecah belah, agar kita terjaga dari tafarruq, dari pecah belah ini, dari cerai-berai ini, tafarruqul qulub, agar kita, hati kita ini tidak cerai-berai. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan hal ini. Karena ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Yang intinya satu adalah rapikan saf. Kalau kalian tidak rapikan saf, maka kalian akan pecah belah. Kalian akan cerai-berai. Ikhwani fillah azakumullah, mungkin orang mengatakan, masa gara-gara itu saja kita akan pecah belah? Subhanallah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan wahyu. Ya. Dan antum yang mengatakan masa ini akan menyebabkan pecah belah? Apakah antum berbicara berdasarkan wahyu itu atau berdasarkan hawa nafsu? Ya. Yang mana yang harus kita ikuti? Wahyu atau hawa nafsu itu? Tentunya yang kita ikuti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa kullu dzalika lam yuthnihi 'anil amri bidzalik. Semua itu tidak mengendorkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kegigihannya untuk memerintahkan kita merapikan saf. Walam yasudduhul battah wa huwa alaihi salatu wassalam adra minna bimaslahatil ummah. Dan semua itu tidak mengendorkan semangatnya, tidak mengendorkan keinginannya agar kita merapikan saf ini, padahal dia adalah orang yang paling tahu tentang kemaslahatan umat ini. Bagaimana tidak? Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi nabi dan menjadi rasul, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepadanya. Maka orang yang seperti ini pasti dia adalah orang yang paling tahu tentang kebaikan-kebaikan umatnya dan keburukan-keburukan umatnya. Lihat apa kata sahabat, ayo ikhwah. Ya, mereka mengatakan tidak ada jalan yang mendekatkan kalian, yang memasukkan kalian ke dalam surga, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Dan tidak ada jalan yang mendekatkan kalian kepada neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bagaimana cara kita menghindari perpecahan itu juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya adalah apa? Yaitu dengan merapikan saf. Lihat ayo ikhwah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis perpecahan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatku ini akan pecah belah menjadi 73. Ya, Nabi mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu itu yang bagaimana? Ma ana alaihi al-yaum. Terus apa? Wa ashabi, yang seperti aku di hari ini dan sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat itu bagaimana safnya? Bengkok-bengkok apa rapi-rapi ayo ikhwah?
Rapi safnya. Ya. Jadi kalau mau selamat dari ancaman itu, rapikan saf. Ya, karena Nabi mengatakan yang seperti saya dan sahabat-sahabat saya. Nabi SAW memperhatikan saf, mereka mengatakan jangan bicarakan masalah saf. Ya. Sahabat-sahabat merapikan saf, rapi safnya, mereka safnya bengkok-bengkok. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan mengatakan ini hal yang kecil. Ini bukan hal kecil. Ya, hal yang kecil itu tidak akan menyebabkan kita pecah belah, tapi ini adalah hal yang besar yang menyebabkan kita pecah belah. Kemudian wa afhamu minna bil muhimmi wal aham. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lebih mengerti daripada kita tentang mana yang penting dan yang lebih penting. Ya. Lihat ayo ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking pentingnya masalah merapikan saf ini sampai dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Namun orang sekarang mengatakan jangan dibicarakan masalah ini karena masalah ini bisa memecah belah kita. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang kira-kira yang lebih faham tentang umat ini? Mereka atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian walakinnahu dhalla yuhadziru min al-ikhtilaf an-natij an adam at-taswiyah. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingatkan kita dari pecah belah yang ditimbulkan oleh tidak merapikan saf ini. Bima yu'akkidu annahu la mahisa min taswiyati as-sufuf. Itu artinya tidak ada pilihan bagi kita agar kita tidak pecah belah, harus kita merapikan saf. Jadi ikhwani fillah azakumullah, antum juga yang jadi imam jangan takbiratul ihram sebelum safnya rapi. Ya. Jika ada yang maju suruh dia mundur. Jika yang ada mundur suruh dia maju supaya saf itu rapi. Ya, jika dia renggang suruh dia rapatkan safnya. Jangan hanya mengatakan istawu istaqimu i'tadilu taqarabu sudul khalal namun dia tidak menoleh ke belakang. Ya, katakan istawu, istaqimu, i'tadilu sambil lihat. Ya, kalau ada yang lurus, kalau ada yang tidak lurus, luruskan. Kalau ada yang kurang maju, suruh dia maju. Ya, kalau ada yang sudah kelebihan maju, suruh dia mundur. Kalau dia kurang rapat, suruh dia rapat. Kenapa demikian ayo ikhwah? Karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena merapatkan saf, merapikan saf itu adalah apa? Bagian dari kesempurnaan salat. Itu artinya kalau saf kita tidak rapi, tidak lurus, maka salat kita tidak sempurna. Kemudian wala mafarra min iqamatiha. Tidak ada jalan kecuali kita menegakkan merapikan saf ini supaya kita tidak pecah belah. Wala mahraba min al-hadits anha. Ya, dan tidak bisa kita lari untuk tidak membicarakan masalah saf ini. Ya. Jadi orang senang, orang tidak senang, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia tidak senang kita sampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya silahkan dia cari nabi yang lain. Ya. Kalau dia keberatan kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya silahkan cari nabi yang lainnya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Demikian ikhwani fillah azakumullah, jauhnya kita dari apa? Dari sunnah ini. Kita sampaikan sunnah dikatakan kita memecah belah. Tapi orang-orang yang telanjang tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang melarangnya. Orang yang ribut-ribut sampai larut malam, apakah sunnah itu? Apakah itu tidak memecah belah? Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Makanya dari sini ayo ikhwah, kita bisa mengetahui bagaimana asingnya Islam itu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Kemudian apa? Wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam awal mulanya dia asing.
Ya, dia asing di tengah-tengah orang kafir. Ya. Jadi jelas ini kafir, ini muslim, ini kafir, ini mukmin, jelas orang kafir. Ya. Wa sayaudu ghariban. Dan dia akan kembali lagi asing seperti dulu. Asingnya yang kedua, dia asing di tengah-tengah orang muslim. Mana kira-kira lebih berat ya ikhwan? Asing di tengah-tengah orang kafir atau asing di tengah-tengah orang muslim? Asing di tengah-tengah orang muslim. Kenapa? Kalau orang muslim kita bacakan ayat ini, sudah hafal saya itu. Jangan kamu bacakan kepada saya ayat ini. Kita sampaikan hadis Nabi, oh dari SD sudah saya hafal itu katanya. Tapi dulu dia asing antara Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak berani dia mengejek. Ingat antum ya ikhwah, Abu Lahab ketika dia keluar di tengah malam untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senang sekali itu. Tidak berani dia mengejek. Kalau orang sekarang kita sampaikan ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan disampaikan. Ini pecah belah nanti kita. La haula wala quwwata illa billah. Lalu apa kira-kira yang kita akan sampaikan? Kalau ayat Al-Qur'an enggak boleh disampaikan, hadis Nabi juga katanya memecah belah, apa kira-kira yang kita sampaikan coba? Ya. Apa kira-kira ya ikhwah? Masa Taurat wal Injil kita sampaikan kepada kaum muslimin? Nas'alullah salam wal afiyah. Amma man yara anna al-hall as-sahih la yakunu illa bighadd at-tarf an taswiyat as-sufuf wa akhawatiha min al-mawdu'at. Adapun orang-orang yang merasa bahwa jalan keluar dari perpecahan ini yaitu dengan cara ghadd at-tarf, mengabaikan masalah merapikan saf atau hal-hal yang lainnya. Ya. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa ini jangan dibahas. Padahal subhanallah ya 7 kali dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an 7 kali Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Jangan disampaikan, pecah belah kita nanti. La ilaha illallah. Al-Qur'an enggak boleh kita sampaikan coba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini kondisi kita ya ikhwah. Bagaimana kita akan bisa kuat, bisa jaya, bisa mengalahkan musuh-musuh kita kalau Al-Quran saja tidak boleh kita sampaikan. Nanti pecah belah kita. La ilaha illallah. Kalau gitu silahkan supaya kita tidak sampaikan, dia hapus Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa ini dari Al-Quran, maka kita akan berhenti menyampaikan. Ya, kalau mereka sudah menghapusnya, kira-kira sanggup enggak mereka menghapusnya? Tidak mungkin. Kalau tidak bisa dihapus ya jangan menghalangi kami untuk apa? Membacanya. Kemudian, thumma at-tahadduts an qital al-a'da. Lalu mari kita membicarakan bagaimana kita memerangi musuh-musuh kita. Ya. Wa muharabatu hajamatihim asy-syarisah 'ala ikhtilafi anwa'iha. Dan kita perangi serangan-serangan mereka ini. Ya, yang begitu ganas, yang berbagai macam bentuknya serangan-serangan kita. Wa ma nahnu laha bimahawinin. Padahal kita ini tidak mengentengkan tipu daya orang-orang kafir ini sama sekali. Jadi mereka mengatakan, kalian ini hanya bicarakan masalah saf ini saja kalian bicarakan. Sementara kita akan diserang oleh musuh kita. Ya subhanallah. Musuh-musuh itu menyerang kita karena kita lemah. Apa yang buat kita lemah ini? Merapikan saf diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bicarakan ini. Ikhwani fi din azakumullah, kaum muslimin itu dia kuat bukan hanya dengan kekuatan militernya, bukan hanya dengan kekuatan ekonominya. Yang pertama adalah apa? Kekuatan iman. Ya. Mereka selalu mengandalkan apa? Iman. Ya. Lihat ayo di peperangan Badr. Jumlah kaum muslimin sangat sederhana, sangat sedikit, 300 lawan 1000. Ya. Kalah mereka? Tidak, karena yang mereka andalkan adalah iman. Ya. Demikian juga Khalid bin Walid ketika di Mu'tah. Musuhnya 200.000, dia hanya 3.000. Kalah dia? Tidak kalah.
Iman diandalkan karena kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menyebabkan musuh-musuh kita berani sekali menyerang kita dengan apa? Dengan cara yang begitu dahsyat. Karena kita lemah. Dan apa yang buat kita lemah? Ya kita tinggalkan sunnah ini. Ya, kan kita semua mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan taraktu fikum apa? Amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang dengan kedua-duanya. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan kedua-duanya. Apa kedua-duanya itu? Kitab Allah dan apa? Wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Ini kekuatan kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kuat dengan Al-Quran dan sunnah. Kita juga supaya kita bisa kuat harus kita seperti mereka. Mereka itu kuat dengan Al-Quran dan sunnah. Kita juga akan kuat dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau kita sudah jauhkan Al-Quran dan sunnah dari kehidupan kita sehari-hari, maka lemah kita. Kalau kita sudah lemah, maka gampang kita dilongkop sama mereka. Dan itu yang mereka inginkan. Ya, Al-Imam Malik apa katanya? Lan yasluha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali dengan apa umat-umat terdahulu itu baik. Umat terdahulu itu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka baik dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kita juga kita akan baik dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian demikian juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar? Umar mengatakan innallaha a'azzana bihadzal Qur'an, bihadzal kitab. Kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini. Famata btaghaina al-'izzata bighairihi adallana Allah. Apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Al-Qur'an, kita akan dihinakan oleh Allah. Ya. Jadi apabila kita mengandalkan kepintaran kita lalu kita tinggalkan Al-Quran, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahadha sya'nuhu kaman ra'a anna as-salata aham min as-siyam wa ghairi dhalik. Fa ankara amman yatahaddatsu an ahammiyati as-siyam. Maka orang yang mengingkari kita merapikan saf ini sama seperti orang yang melihat salat lebih penting dari puasa dan yang lain-lainnya. Fa ankara amman yatahaddatsu an ahammiyatis shiyam. Lalu dia melarang kita membicarakan tentang puasa. Jadi mereka contohnya seperti orang yang keyakinannya, akidahnya bahwa salat lebih penting dari puasa. Iya memang salat lebih penting dari puasa. Ya. Lalu ikhwani fi din azakumullah, mereka melarang kita membicarakan masalah puasa. Bicarakan masalah salat. Ya, karena salat ini lebih penting. Kemudian tahrimut ta'amul birriba bihujjati anna an-nas qad adha'u as-salawat wa farratu fiha. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, melarang kita juga membicarakan masalah riba. Karena banyak orang mengabaikan masalah salat. Wahada mukhtu'un bitta'kid. Tentunya ini adalah salah. Falwajibatu kathiratun wa muta'addidah wa mutanawwi'ah. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu banyak. Ya, mutanawwi'ah dan beraneka ragam yang Allah wajibkan kepada kita. Wal muslim mutalabun bi'ada'i ma istata'a minha. Dan setiap muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang dia mampu lakukan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepadanya. Wala yahillu lana an nadriba ba'daha bi ba'd. Tidak boleh kita mengabaikan yang satu dan yang lainnya. Kewajiban kita banyak. Ya. Salat wajib. Puasa juga demikian. Zakat juga wajib. Haji juga wajib. Jadi semuanya perlu kita bicarakan.
Memang kita tidak ingkari bahwa salat adalah ibadah yang paling penting. Ya, namun bukan berarti kalau kita berbicara tentang puasa, bukan berarti kita mengabaikan salat, tidak. Demikian juga kalau kita berbicara tentang haji. Ya, rukun haji dan yang lain-lainnya. Bukan berarti kita tidak mementingkan masalah salat. Semua ini harus apa? Kita bicarakan. Jangan mengatakan enggak usah bicarakan haji karena orang-orang ini tidak akan melakukan haji. Karena haji sekarang sudah berapa anunya itu? Enggak. Ini apa namanya ini? Aduh. Setoran terakhirnya itu apa? Berapa puluh juta? 59 atau. Nah, enggak usah bicarakan haji. Karena haji mahal, ini jamaah-jamaah ini enggak ada yang akan berhaji. Mau haji atau tidak haji, antum harus tahu tentang apa haji. Jangan gara-gara saya tidak mampu berhaji lalu saya tidak tahu hukum haji. Ya, la haula wala quwata illa billah. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya, jadi akhwani fi din azakumullah, mereka mengatakan jangan bicarakan masalah riba. Ya, sementara mereka ini adalah salatnya saja tidak karu-karuan. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau kita tidak bicarakan masalah riba. Ya, mereka rajin salat, rajin juga makan uang riba. Kan salah satu sebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makan uang riba. Ya, bagaimana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sementara kita melakukan salah satu dari 7 dosa yang membinasakan manusia, yaitu apa? Riba. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, membicarakan riba bukan berarti kita mengabaikan masalah salat. Kalau dia beres salatnya, kalau dia bagus salatnya, tidak mungkin dia akan mengerjakan riba. Ya, mungkin dia rajin salat, kemudian dia rajin juga makan riba karena dia tidak tahu hukum riba, maka harus kita jelaskan kepadanya supaya dia tahu riba itu hukumnya. Ya, banyak ikhwani fi din azakumullah orang-orangnya apa? Yang nangkep pangkat. Ya, apalagi di Lombok Timur banyak sekali orang nangkep pangkat. Ya, kalau ditanya nggak tahu. Ya kenapa? Selaput dengan anak mentih kan? Semua orang begitu caranya. Jadi nggak pernah ada orang menjelaskan. Ya, rajin salat, rajin ini. Sementara salat itu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Riba, munkar apa enggak? Munkar. Tapi mereka tidak tahu. Karena terus dijelaskan salat-salat yang seperti riba dan dosa-dosa yang lain tidak pernah dibahas. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ketika kita membicarakan masalah saf bukan berarti kita mengabaikan masalah yang lain-lainnya. Ya, bihujjati anna an-nas qad adaa'u as-salawat wa farratu fiha wa hadha mukhti'un fal wajibatu kathiratun wa muta'addidah wa mutanawwi'ah wal muslim mutalab bi ada'i ma istata'a minha wa la yahillu lana an nadriba ba'daha bi ba'd. Fatashihul aqidati wajib. Memperbaiki akidah ini adalah wajib. Kemudian wal jihadu fi sabilillah wajib. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga wajib. Wad da'watu ilaihi wajib, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala wajib. Wat tayaqqudz li mukhattatat al-a'da'i wajib. Ya, juga mempelajari mengetahui tipu daya musuh-musuh kita juga wajib. Wa muharamatul ghibah juga wajib, memerangi ghibah juga wajib. Wan namimah juga memerangi namimah juga wajib. Wa birrul walidaini wajib, wa taswiyatus sufuf juga wajib, merapikan saf juga wajib. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Ya. La ilaha illallah. Jadi mereka tidak senang kita berbicara masalah saf ini. Kemudian wa kaifa nujahidu wa nasuddu wa nadhubbu 'an ad-din wa nahnu mutafarriqun mutanazi'un. Bagaimana kita akan pergi berjihad dan menghalangi musuh membela agama kita sementara kita pecah belah, bercerai-berai seperti ini gara-gara kita tidak merapikan saf ini.
Bagaimana kita akan menghadapi mereka, menghadapi musuh, sementara kita pecah belah seperti ini, ayol ikhwah. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah salah satu tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah ini, karena mereka tahu kalau kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah ini maka kita akan lemah. Itu yang mereka inginkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara." Apa terus? "Hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang Nasara mereka tidak senang. Karena mereka tidak senang maka selalu mereka berusaha bagaimana supaya kita jauh dari agama kita, jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang mereka inginkan. Ya, dan mereka berhasil dalam hal ini. Sehingga banyak kaum muslimin ya, yang meniru orang-orang kafir dalam perayaan dan yang lain-lainnya. Wa nahnu nara an-niza' wa asy-syiqaq qad ghazal ummah. Dan kita lihat sekarang ini perpecahan, perselisihan telah menyerang umat ini. Bukan musuh yang menyerang kita, tapi perpecahan ini yang menyerang kita. Ya, la ilaha illallah. Kalau kita sudah pecah belah, ayo bagaimana kita akan apa? Bersatu, bagaimana kita akan menghadapi musuh-musuh kita? Hatta ikhwanana al-mujahidin ma'a qillatihim wa nadratihim innahum mutafarriqun, mukhtalifun. Bahkan saudara-saudara kita yang pergi berjihad, mereka sedikit, sudah sedikit mereka pecah belah lagi. Ya, sudah pecah belah lagi. Sedikit mereka pecah belah lagi. Maka gampang mereka dikuasai oleh musuh mereka. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Jangan kalian berselisih. Kalau kalian sudah berselisih, cerai-berai, maka kekuatan kalian akan hilang. Kalau kekuatan kalian sudah hilang, maka kalian akan gampang dikuasai oleh musuh kalian. Fawaharra qalbah, thumma waharra qalbah. Syekh mengatakan, aduh sakitnya hati ini. Jadi dilarang kita membicarakan masalah saf dengan alasan ini akan memecah belah kita. Pada sementara tidak merapikan saf itu sendiri yang memecah belah kita. La ilaha illallah. Kemudian kata Syekh, habis sudah. Wassallallahu alaihi, sudah habis katanya. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya? Tidak ada pertanyaan. Ya.